Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Pada masa itu, setelah beberapa bulan menganggur karena kontrak kerjaku di sebuah perusahaan di Kecamatan Kabupaten Bekasi telah berakhir, pikiranku terasa begitu buntu. Usaha keras mencari pekerjaan tak juga membuahkan hasil. Lembar demi lembar amplop berisi surat lamaran telah kukirimkan, namun tak satu pun mendapat balasan dari perusahaan yang kuharapkan. Perasaan frustrasi semakin menekan, terlebih biaya hidup di ibu kota yang kian melambung membuat tabungan sedikit demi sedikit habis terkuras. Sebagai seorang perantau, keadaan semacam itu tentu terasa begitu berat. Yang ada di dalam pikiranku saat itu hanyalah berusaha sekuat tenaga agar segera mendapatkan pekerjaan demi memenuhi kebutuhan. Namun, ketika segala upaya tidak juga memberi hasil, pulang ke kampung halaman menjadi pilihan terakhir, meskipun terasa sulit untuk menerimanya. Keputusan itu akhirnya kuambil. Dengan hati berat, aku memilih pulang. Aku menunggu bus di bawah jembatan layang, dan tak lama kendaraan yang kutunggu tiba. Perjalanan panjang meninggalkan kota penuh seribu kenangan itu kujalani dengan perasaan bercampur antara lega dan kecewa. Beberapa jam kemudian, aku sudah sampai di jalur Pantura, tepat di titik di mana aku harus turun. Seorang kawan yang sudah kuminta sebelumnya, menjemputku. Kami beristirahat sejenak, memesan 2 gelas kopi hitam untuk melepas penat. Obrolan ringan tentang desa menjadi pembuka. Dari mulut kawanku terucap kabar bahwa desa sedang geger dengan isu babi ngepet. Ia menekankan agar aku berhati-hati menjaga uang. Dalam hati aku merasa kesal, mengapa desaku selalu saja diteror hal-hal semacam itu. Setelah kopi hanya tersisa setengah gelas, aku mengajaknya pulang. Tubuhku sudah terlalu lelah menempuh perjalanan jauh. Kami pun berangkat dengan motor metik miliknya. Jalan menuju rumah tak banyak berubah. Masih sama seperti dulu, rusak dan berlubang menjadi pemandangan biasa di desa. Sore itu aku tiba di rumah, disambut oleh orang tua yang sedang duduk di depan. Aku menyalami mereka dan berbincang sebentar sebelum kawanku berpamitan, meninggalkanku untuk beristirahat. Malam nanti aku dijanjikan untuk berkumpul bersama teman-teman di sebuah tempat yang sudah biasa menjadi titik pertemuan. Malam pun turun, menutupi seluruh desa dengan sunyi yang khas. Suasananya benar-benar berbeda dengan hiruk-pikuk kota. Tidak ada kesibukan, hanya suara binatang malam yang membuat bulu kuduk berdiri. Aku berangkat menuju tempat berkumpul yang telah dijanjikan. Obrolan bersama teman-teman mengalir begitu saja, hingga waktu menunjukkan pukul 11 malam. Suasana mendadak berubah ketika ada usul untuk mencari babi ngepet yang konon sedang marak. Rasa bosan membuat kami menerima usulan itu, meski penuh risiko. Kami menunggu hingga lewat tengah malam, karena katanya makhluk itu biasanya muncul setelah jam 2. Dengan bekal seadanya berupa senter, karung, dan sapu lidi, kami memulai pencarian. Bisa dibilang apa yang kami lakukan hanyalah bermodal nekat semata. Waktu terus berjalan. Sebulan pun berlalu, namun nasibku belum juga berubah. Pekerjaan tetap tidak kudapatkan, dan tabungan kian menipis. Hingga akhirnya kesempatan itu datang. Sebuah tawaran pekerjaan di ibu kota terbuka. Ada proyek di Jakarta yang membutuhkan pekerja. Seorang teman bernama Abel bersama adiknya, Roni, mengajakku. Kami bertiga pun berangkat menemui mandor di sebuah kecamatan yang letaknya cukup jauh. Setelah semuanya berkumpul di rumah sang mandor, kami menginap semalam sebelum melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Perjalanan panjang itu membawa kami menuju Jakarta Barat bersama 8 orang lainnya, hingga berjumlah 11 orang dalam satu rombongan. Kami tiba pada sore hari, namun ternyata bedeng tempat tinggal sementara masih berjarak jauh. Bedeng itu hanyalah bangunan dari papan triplek dan seng, seadanya untuk tempat beristirahat. Keesokan harinya, kami segera menuju kantor untuk mendaftarkan diri dan menerima seragam kerja. Kantor itu bergerak di bidang pemeliharaan jalan tol.
Setelah semua urusan administrasi selesai, mandor mencari tempat tinggal yang lebih layak. Akhirnya kami menempati sebuah rumah sederhana yang kondisinya lebih baik, letaknya bersebelahan dengan kompleks perumahan mewah. Di sana, kami mulai saling mengenal satu sama lain, berusaha membangun kebersamaan. Mandor kemudian mengumpulkan kami untuk memberi arahan. Ia menjelaskan apa saja yang menjadi tugas kami, sekaligus memberikan nasihat agar selalu berhati-hati dan fokus, mengingat pekerjaan ini cukup berisiko. Tugas utamaku dan kawan-kawan adalah menghapus cat berwarna kuning di tepi jalan tol dan menggantinya dengan cat putih. Aku tidak begitu paham alasan dibalik pergantian warna itu, mungkin agar lebih jelas terlihat pada malam hari. Proses penghapusan cat dilakukan dengan cara membakarnya menggunakan alat campuran tabung angin dan gas LPG, mirip dengan oksigen tabung. Tekanan api dan udara harus diatur agar panasnya sesuai. Cat yang terbakar akan luntur dan pudar, lalu sisa-sisanya ditampung dalam ember sebelum dibuang. Kami pun dilengkapi dengan rambu-rambu keselamatan kerja serta traffic cone, yang biasa kami sebut kongjung, agar kendaraan lain waspada. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Kami mendapat giliran kerja pada malam hari, agar tidak mengganggu arus lalu lintas yang sibuk pada siang. Malam itu, Jalan Tol Bekasi-Jakarta menjadi lokasi pertama. Pada siang hari jalur ini begitu ramai, namun berbeda ketika malam menjelang. Pekerjaan dimulai pukul 10 malam, dengan lampu-lampu dinyalakan sebagai tanda peringatan agar kendaraan menghindari jalur yang kami kerjakan. Setelah lalu lintas mulai lengang, rambu-rambu pun dipasang. Semua peralatan diturunkan dari mobil, dan api pembakar dinyalakan dengan arahan mandor serta para pekerja yang lebih berpengalaman. Aku hanya bertugas sebagai kenek, karena belum bisa mengoperasikan alat pembakar. Jalur yang harus kami kerjakan cukup panjang, mencapai beberapa kilometer. Sepatu safety menjadi perlengkapan wajib, melindungi kami dari panas api yang menyambar saat cat dibakar. Perlahan, jalan mulai semakin sepi, hanya beberapa kendaraan yang melintas. Suasana semakin terasa menegangkan, terlebih sisi kanan dan kiri jalan tol itu masih berupa tanah kosong, pekarangan liar, atau hutan kecil yang gelap dan sunyi. Tepat pukul 12:30 malam, aku beristirahat sejenak di bawah jembatan. Saat itu, tercium bau busuk yang begitu menyengat hingga membuat kepalaku terasa pening. Aku kemudian menanyakan hal tersebut kepada Ujang yang memang sudah berpengalaman bekerja di tempat ini. Ternyata, dugaan itu benar adanya. Aku tidak diperbolehkan beristirahat di bawah jembatan, sebab tempat itu dipercaya sebagai wilayah mereka yang tak kasat mata. Ujang menasihatiku agar tetap fokus dan berusaha menghindari hal-hal ganjil yang mungkin akan muncul. Hari demi hari berlalu. Aku mulai terbiasa dengan pekerjaan ini, bahkan sudah bisa menggunakan alat pembakaran dengan baik. Semua berjalan aman tanpa gangguan berarti, hingga akhirnya tim kami dipindahkan ke jalur tol Cikampek. Prosedurnya selalu sama. Kami harus lebih dahulu mengatur arus kendaraan agar berpindah ke jalur lain, sebelum kemudian memulai pekerjaan di lokasi yang dituju. Malam itu, kanan dan kiri jalan masih berupa hutan gelap yang tampak begitu pekat. Perasaan tidak enak perlahan menyelinap seiring waktu yang semakin larut. Abel, yang biasanya penuh tingkah, malam itu justru terlihat begitu pendiam. Kebetulan, saat itu aku, Abel, dan Roni berada dalam satu tim. Sikap Roni memang selalu berbeda dari Abel. Roni lebih banyak diam dan jarang berbicara, sementara Abel biasanya tidak bisa tenang, penuh tingkah, dan banyak bicara. Namun malam itu, keduanya terlihat sama. Keduanya begitu fokus terhadap pekerjaan masing-masing tanpa banyak kata. Kami menggarap jalur di perbatasan Bekasi dan Karawang. Kanan kiri jalan masih dipenuhi hutan lebat yang gelap. Suasana benar-benar lengang, hanya sesekali kendaraan melintas. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku ingin segera menyelesaikan pekerjaan agar bisa segera pindah ke lokasi yang lebih ramai dan lebih terang. Di tengah kesibukan, tiba-tiba Abel mulai menunjukkan gelagat aneh.
Ia tampak kebingungan, resah, dan gelisah. Sejak tadi, pandangannya hanya tertuju pada sisi jalan seberang yang sunyi dan gelap. Dari keterangan Abel kemudian, ia mengaku bahwa saat itu tubuhnya terasa begitu lelah hingga hampir jatuh karena lemas. Ketika pandangannya terarah ke seberang jalan, ia melihat sosok seorang wanita yang tengah melambaikan tangan. Wajah wanita itu tidak terlihat jelas karena tertutup rambut panjang yang menunduk. Kulit tangannya pucat, kuku-kukunya panjang dan berwarna hitam. Sosok itu berteriak, seolah memanggil Abel agar mendekat. Awalnya Abel berusaha mengabaikan, tetapi lama-kelamaan suaranya terdengar begitu aneh, seakan menghipnotis, hingga tubuh Abel seperti tertarik tanpa sadar. Ia kebingungan untuk memastikan apakah sosok itu manusia atau bukan. Namun suaranya terus mengikat perhatiannya, membuatnya gelisah dan ingin mendekat. Tak lama, aku melihat Abel benar-benar menyeberangi jalan. Pandangannya lurus ke depan, tanpa menoleh ke kanan atau kiri. Saat itu, kendaraan mulai ramai melintas. Seketika tubuhnya tersambar sebuah mobil berwarna hitam yang melaju kencang. Abel terjatuh, tubuhnya terserempet parah, bahkan telapak kakinya tergilas roda kendaraan. Tubuhnya terkapar di tengah jalan. Dengan lampu rambu dan senter di tangan, aku segera berlari menghampirinya. Roni, adiknya Abel, menyusul dari belakang dengan penuh kehati-hatian karena arus kendaraan cukup ramai. Sesaat sebelum aku tiba, aku sempat melihat sosok yang digambarkan Abel. Sosok itu benar-benar nyata, menggelengkan kepalanya perlahan, lalu menghilang begitu saja. Namun aku tak lagi memedulikannya. Perhatian penuhku hanya tertuju pada Abel yang terkapar kesakitan. Aku dan Roni segera membopong tubuh Abel, memindahkannya ke tepi jalan. Beberapa rekan dari tim lain berdatangan membantu. Mandor yang melihat kondisi Abel langsung menghubungi petugas patroli jalan tol untuk membawa Abel ke rumah sakit terdekat. Selang beberapa waktu, mobil yang ditunggu datang. Kami segera memasukkan Abel ke dalamnya, ditemani Mandor untuk mendapatkan pertolongan pertama. Pak Mus, yang lebih berpengalaman, sementara mengambil alih tugas Mandor untuk memimpin pekerjaan. Ia mengingatkan agar kami tetap fokus, tidak melamun, serta mengabaikan segala sesuatu yang terasa ganjil. Jika ada hal aneh terjadi, kami diimbau untuk segera berpindah tempat demi meminimalisir bahaya. Pekerjaan kembali dilanjutkan dalam suasana penuh kewaspadaan. Ketegangan dan rasa was-was menyelimuti seluruh tim. Waktu berjalan cepat, hingga jam menunjukkan pukul 4 pagi. Pekerjaan malam itu akhirnya selesai, dan kami bersiap untuk pulang. Seharian penuh kuhabiskan dengan tidur dan istirahat. Sore harinya, para pekerja masih dibayangi ketakutan akibat insiden semalam. Banyak yang tidak ingin lagi bekerja pada malam hari, sehingga meminta Pak Mus untuk mengatur jadwal siang saja. Namun, Pak Mus mengumpulkan kami semua untuk briefing. Ia membawa kabar baik bahwa kondisi Abel sudah mulai membaik. Hanya perlu beberapa hari lagi hingga ia bisa kembali bekerja. Meski begitu, Pak Mus tidak memaksa. Ia akhirnya membagi jam kerja menjadi 2 shift, siang dan malam. Aku memilih shift malam, karena tidak tahan jika terlalu lama bekerja di bawah terik panas matahari. Roni pun setuju untuk bergabung denganku. Malam itu, setelah pukul 9, aku bergegas menuju kantor untuk absen. Aku juga menyempatkan diri membeli makanan serta beberapa camilan yang akan kubawa saat bekerja nanti. Rasa takut memang masih ada, namun aku tetap berpendapat bahwa bekerja di siang hari jauh lebih mengerikan, sebab lalu lintas jalan tol yang sangat padat tentu lebih berisiko. Aku dan para pekerja lain kemudian berangkat menuju lokasi pekerjaan, yang masih sama dengan tempat kemarin. Lampu rambu sudah dinyalakan, perlengkapan sudah siap, api pembakaran sudah sesuai aturan, dan jalur sepanjang 5 km menjadi target pekerjaan malam itu. Jalan tol itu memang salah satu yang paling padat di Indonesia, karena menjadi penghubung langsung menuju gemerlap ibu kota. Lokasi kami agak bergeser dari titik sebelumnya.
namun suasananya masih sama. Gelap, sunyi, dan hanya dikelilingi hutan di sisi kiri kanan jalan. Semua tampak normal, tanpa ada kejadian aneh. Kali ini aku hanya berdua dengan Roni. Namun sifat Roni yang pendiam membuat suasana tetap terasa tegang, karena tidak ada percakapan ringan untuk sedikit mencairkan keadaan. Aku berada di barisan depan, mempercepat pekerjaan dengan tetap menjaga kualitas hasil. Tak banyak waktu yang ingin kubuang malam itu, sebab semakin cepat selesai, semakin cepat pula rasa tegang dan was-was ini berakhir. Saat aku sedang fokus bekerja, dari arah belakang sebuah mobil taksi melaju kencang lalu menghantam rambu-rambu yang sudah terpasang. Semua pekerja di belakang sontak berlarian ke depan untuk menghindari lajunya yang tak terkendali. Bahkan ada yang sampai menyeberang ke jalur lain demi menyelamatkan diri. Setelah menabrak beberapa rambu, mobil itu akhirnya berhenti. Mas Anton yang berada paling dekat langsung mendekati sopir dengan wajah marah, sebab perbuatan itu sungguh membahayakan kami semua. Sopir yang sudah berusia paruh baya terlihat gemetar, bahkan berbicara pun tergagap. Pak Mu segera menghampirinya dan memberikan sebotol minum agar ia bisa menenangkan diri. Setelah mulai lebih tenang, barulah sopir itu menceritakan apa yang membuatnya kehilangan kendali. Dari kejauhan ia melihat sehelai kain putih turun begitu saja, menghalangi pandangan sekaligus lajunya. Ia sontak membanting setir ke kanan hingga menabrak rambu-rambu yang kami pasang. Aku yang mendengar cerita itu merasa tidak enak hati. Untuk menenangkan diri, aku segera mengajak Roni menjauh, menyalakan sebatang rokok, dan mencoba menjernihkan pikiran. Sementara itu, pekerja lain membetulkan kembali rambu-rambu ke posisi semula. Kami sejenak beristirahat, memberi waktu pada tubuh dan pikiran untuk pulih dari kejadian yang mengejutkan itu. Waktu berjalan terasa sangat lambat. Tepat pukul 12 malam, kami kembali bekerja. Arus kendaraan mulai lengang, dan aku hanya bisa berdoa dalam hati agar senantiasa dilindungi Tuhan. Aku berusaha fokus pada pekerjaan, sambil sesekali mengajak Roni berbicara untuk mengusir rasa tegang. Pekerjaan hanya tersisa beberapa ratus meter lagi, namun karena masih ada cukup waktu, aku memutuskan untuk beristirahat sejenak di bawah jembatan. Aku mengajak Roni duduk untuk makan bekal yang sudah kubawa. Ketika sedang asyik makan, tiba-tiba tercium bau sangit, mirip kabel yang terbakar. Aku segera mencari sumber bau itu, hingga pandanganku terhenti pada sosok aneh yang merangkak di bawah beton jembatan. Tubuhnya kurus dengan rambut panjang menjuntai menutupi wajah. Aku terdiam sesaat, lalu segera memalingkan pandangan dan mengajak Roni pindah dari area itu. Roni awalnya menolak karena ia masih asyik menikmati makanannya, tetapi aku terus memaksa. Dengan berat hati akhirnya ia menuruti, dan kami segera menjauh dari jembatan yang melintang di atas jalan tol. Setelah merasa cukup jauh, kami kembali melanjutkan makan. Apapun yang tadi kulihat kuabaikan begitu saja, sebab urusan perut tidak bisa ditawar lagi. Selesai makan dan menghabiskan sebatang rokok, kami kembali bekerja hingga akhirnya momen yang ditunggu tiba. Mobil pengangkut kami sudah bergerak maju, tanda pekerjaan malam itu selesai lebih cepat dari biasanya. Pukul 3 dini hari, aku bisa pulang. Tubuh yang letih ini segera kuistirahatkan, sebab esok masih ada pekerjaan menanti. Perjalanan pulang berlangsung tanpa kendala. Setibanya di kantor, aku langsung absen lalu bergegas pulang ke kontrakan. Setelah mencuci muka dan mengganti seragam, aku merebahkan diri. Rasa kantuk segera menenggelamkan tubuhku dalam tidur yang lelap. Aku baru terbangun ketika matahari tepat berada di puncaknya. Udara panas membuat keringat menetes dari keningku, apalagi di kontrakan ini tidak ada kipas maupun pendingin ruangan. Ventilasi hanya berasal dari jendela dan pintu yang sengaja kubuka. Selain hawa yang menyengat, aku juga terganggu oleh suara percakapan telepon di sampingku. Rupanya Abel yang sedang menelepon dengan nada keras hingga terdengar kemana-mana. Aku merasa kesal sekaligus bersyukur melihat kondisinya. Ia hanya mengenakan sarung dan celana boxer pendek, sambil mengepulkan asap dari rokok yang ia bakar.
Meski berada di kota, kebiasaannya masih sama seperti di kampung, sederhana dan apa adanya. Dengan suara yang keras dan gaya bercandanya, ia bahkan sempat merayu wanita pujaan hatinya lewat telepon. Aku hanya bisa menggelengkan kepala, mengingat keadaannya yang masih jauh dari pulih. Abel terlihat menggunakan tongkat kayu untuk membantunya berjalan. Kakinya masih bengkak dan lebam akibat kejadian kemarin, namun sikapnya tetap menyebalkan. Dalam hati aku mengumpat, merasa ia tidak kapok meski tubuhnya belum sembuh benar. Seharusnya ia masih membutuhkan waktu beberapa hari untuk pulih total, tetapi karena keras kepala dan penuh tingkah, ia justru memaksa ikut bekerja. Aku sempat mencoba membujuknya agar mengurungkan niat, namun usahaku sia-sia. Akhirnya kami kembali berangkat ke Tol Bekasi, Jakarta, kali ini dengan tugas berbeda. Pekerjaan kami adalah mengecat pembatas jalan yang membelah dua arus tol. Meski lebih mudah, jaraknya jauh lebih panjang, sekitar 10 km. Hari pertama hingga ketiga berjalan lancar tanpa kendala. Namun memasuki hari keempat, suasana ganjil mulai terasa. Bau amis darah tercium di udara, dan tak lama kemudian, penampakan nyata membuat semua orang terdiam ngeri. Sosok kuntilanak merah tampak duduk di atas dahan pohon di pinggir jalan. Tanpa pikir panjang, kami segera berlari menjauh, sebab konon wujud merah lebih galak daripada yang putih. Kejadian itu membuat banyak pekerja meminta agar pekerjaan dipindah ke siang hari. Namun keputusan mandor justru berbeda. Kedua shift digabungkan menjadi satu shift malam, dengan alasan pekerjaan siang hari mengganggu arus lalu lintas yang padat. Akhirnya kami semua beristirahat sehari penuh, menunggu malam berikutnya untuk kembali melanjutkan proyek. Tanpa terasa, aku sudah menekuni pekerjaan ini selama berminggu-minggu, tepatnya 1 bulan 20 hari. Tinggal beberapa kilometer lagi yang harus diselesaikan sebelum berpindah ke luar kota. Tim kembali dipecah menjadi 2 kelompok. Aku bersama Roni, Abel, dan 3 orang lainnya. Karena kakinya kembali sakit, Abel disuruh beristirahat di jalur depan agar lebih mudah ditemukan nanti. Pak Anton kembali berpesan agar kami tidak melamun dan tetap fokus, serta jangan memaksakan diri jika lelah. Aku ditempatkan bersama Ipul, sementara Roni berada di belakang bersama Imin. Sejujurnya aku tidak terlalu cocok dengan tim itu, sebab baik Roni maupun Imin sama-sama pendiam, membuat suasana kerja terasa hampa tanpa obrolan. Sekitar pukul 1:30 malam, hal yang kami khawatirkan benar-benar terjadi. Bau amis kembali tercium, membuat bulu kuduk berdiri. Ipul juga merasakan hal yang sama. Sambil tetap bekerja, mulut kami terus bergerak, melantunkan doa-doa agar terhindar dari bahaya yang tidak kasat mata. Teriakan Imin memecah fokus doa yang sejak tadi kami ucapkan. Dari arah belakang ia berteriak meminta pertolongan, wajahnya pucat penuh keringat, tubuhnya gemetar, dan napasnya tersengal. Ia menjerit ketakutan karena merasa lehernya dicekik sesuatu yang tak kasat mata, sementara Roni disebut-sebut tengah kesurupan. Aku merasa ngeri melihat kepanikannya, tetapi Ipul dengan cepat bergegas menuju lokasi, sementara Imin justru tak berani mendekat karena trauma akan kejadian barusan. Aku pun segera berlari menyusul Ipul yang sudah lebih dahulu melangkah jauh. Sesampainya di sana, Roni tampak duduk membelakangi kami. Tidak ada satu kata pun keluar dari mulut kami bertiga, hanya pandangan penuh tanya yang kami arahkan kepadanya. Tiba-tiba, suara tawa pecah dari bibirnya. Namun jelas sekali itu bukan suara Roni, melainkan suara seorang perempuan. Jantungku seakan berhenti berdetak, batinku berteriak, dan rasa takut semakin mencekam. Tawa itu kemudian berhenti mendadak, justru membuat ketakutan kami semakin menjadi. Roni bangkit dari duduknya, tetapi kemudian menangis dengan pilu, seperti seorang perempuan yang tengah dirundung duka mendalam. Aku terdiam, bingung harus berbuat apa. Namun satu hal yang pasti, aku merasa harus menjaganya agar tidak terjadi sesuatu yang lebih buruk menimpa tubuhnya. Tak lama berselang, Pak Anton datang. Dengan tenang ia mendekat, membacakan ayat-ayat suci,
lalu seakan menarik sesuatu dari dalam tubuh Roni. Seketika aksi itu membuat tubuh Roni terkulai lemas dan jatuh tersungkur ke tanah. Aku segera menghampiri untuk memastikan keadaannya, sementara Pak Anton berpesan agar kami jangan sampai melamun dan meninggalkan Roni sendirian. Bersama Ipul, aku membantu memulihkan Roni. Aku memijat kepalanya, sementara Ipul mengoleskan minyak angin di kening dan hidungnya. Butuh waktu lama hingga akhirnya Roni perlahan sadar. Setelah bangun, ia diberi segelas air putih yang telah dibacakan doa. Sementara itu, Imin hanya berdiri jauh di belakang, tak berani mendekat sedikit pun. Semua pertanyaan yang berputar di kepala kami tentang kejadian aneh malam itu hanya bisa kami pendam. Yang terpenting saat itu hanyalah keselamatan dan kesembuhan Roni. Pak Anton kemudian memutuskan agar pekerjaan malam itu dihentikan, sebab melanjutkannya hanya akan mendatangkan bahaya yang lebih besar. Namun di tengah kepanikan itu, ada sesuatu yang membuatku tersadar. Abel tak tampak sejak tadi. Jantungku berdegup kencang memikirkan kemungkinan buruk yang bisa menimpanya. Kami pun segera mencarinya ke segala arah. Bahkan sopir yang menunggu di mobil ikut turun membantu. Kami berteriak memanggil namanya ke kiri dan kanan, menyisir jalan hingga ke tempat yang lebih jauh. Rasa khawatir kian menekan pikiranku, apalagi jika harus menyampaikan kabar buruk itu kepada kedua orang tuanya di kampung. Sekitar 20 menit lamanya pencarian dilakukan, namun sosok Abel tetap tak ditemukan. Aku mulai pasrah, sampai akhirnya sopir memberi kabar bahwa ia menemukannya. Ternyata Abel tertidur begitu saja di pembatas jalan. Malam yang penuh ketegangan justru diakhiri dengan ulahnya yang membuat kami semua panik tak karuan. Berbagai umpatan terlontar dari mulut para pekerja, termasuk dariku, namun Abel hanya menanggapinya dengan cengiran seakan tak merasa bersalah. Kami pun memutuskan untuk menyudahi pekerjaan malam itu. Besok adalah malam terakhir kami sebelum pindah keluar kota. Malam terakhir itu kami bekerja dengan tenaga ekstra, berusaha menyelesaikan semua dengan cepat. Syukurlah, pekerjaan berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Keesokan harinya, mandor mengumpulkan kami untuk briefing. Saat itu diumumkan bahwa kami akan ditugaskan di tol Cipularang selama sebulan penuh. Jujur aku terkejut. Siapa yang tak kenal dengan jalan tol yang namanya begitu erat dikaitkan dengan kisah-kisah mistis itu. Seminggu setelah kepulangan, aku kembali merasakan suasana malam yang begitu cepat berlalu. Saat sedang asyik mengopi bersama teman di desa, tepat pukul 1:30 malam, dering telepon membuyarkan suasana. Ternyata panggilan itu dari Pak Rian. Hatiku bertanya-tanya, apa gerangan yang membuatnya menelpon di tengah malam seperti ini? Dari seberang, beliau berkata bahwa dirinya tengah beristirahat di sebuah rest area. Rupanya ia sedang melakukan patroli seorang diri. Ia mengeluhkan bahwa beberapa pekerja baru tidak sanggup bertahan. Bahkan hanya seminggu bekerja mereka sudah mengundurkan diri karena diteror hal-hal gaib, baik di jalan maupun di rumah. Ia bahkan menyebut bahwa salah satu dari mereka pernah didatangi pocong ketika sedang tidur di rumah kontrakan. Saat itu pula, aku diperkenalkan dengan seorang pekerja baru bernama Sugeng. Tubuhnya tinggi kurus, dengan gaya rambut emo yang khas. Ia menempati rumah kontrakan yang dulu juga pernah kutinggali, meski Pak Rian tentu tidak menceritakan secara detail tentang hal-hal ganjil di sana, agar Sugeng tidak ketakutan sejak awal. Hari libur setelah kepulangan itu aku gunakan untuk beristirahat. Malamnya, tepat pukul 10, rasa kantuk menyerang dengan luar biasa. Aku masuk ke kamar yang sudah lama kutinggalkan. Ada sebuah lemari tua di sana yang selalu membuatku enggan membukanya, bahkan di siang hari, karena hawa yang keluar darinya begitu berbeda dan menekan. Aku pun tertidur lelap di bawah selimut. Namun beberapa jam kemudian, aku terbangun karena suara berisik dari arah lemari itu. Suara garukan keras terdengar jelas, seakan ada sesuatu yang mencakar-cakar kayu. Aku tidak berani mendekat, apalagi membukanya. Aku hanya menutup mata rapat-rapat, berharap semua segera berlalu. Tetapi malang,
Rasa kantuk tak kunjung datang kembali, dan lebih buruk lagi, lampu kamar tiba-tiba padam. Aku meraba mencari ponsel, berniat menyalakan senter. Begitu cahaya ponsel menyorot, mataku langsung menangkap siluet seseorang berdiri di samping lemari. Sosok tinggi besar dengan dada bidang, mengenakan pakaian compang-camping berwarna coklat lusuh. Aku terperanjat, ponsel terlepas dari genggaman, tubuhku langsung kutiarapkan di kasur dan kututup rapat dengan selimut, tak berani menatap ke arah itu lagi meski lampu kembali menyala. Di kamar lain, Sugeng tertidur lelap. Saat tubuhnya bergeser, tangannya meraih sesuatu yang kenyal dan keras. Ia masih terlelap sampai aroma busuk menusuk hidungnya, membuat matanya terpaksa terbuka. Lampu padam, dan ketika pandangannya beralih, wajahnya berhadapan langsung dengan sosok terbungkus kain putih yang kecoklatan. Tubuhnya mendadak kaku, lidahnya keluh, tak ada suara selain desah tertahan. Rasa panik dan takut bercampur jadi satu, hingga ketika lampu menyala kembali, Sugeng menjerit keras lalu jatuh pingsan.